Perkenalkan, nama saya Limung Suledatu dengan NIM 2306019. Di sini saya akan membahas materi tentang metode dan investigasi di PT Antam. Latar belakang K3 dan PT Antam. K3 adalah munculnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dipicu oleh perkembangan industri, terutama sejak revolusi industri dan ekspansi perkebunan di era kolonial. Tujuannya untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan meningkatkan produktivitas. PT Antam berdiri sejak tahun 1968 sebagai BUMN di bidang pertambangan mineral. PT Antam mengelola nikel, emas, perak, boksit, serta memiliki jasa pemurnian logam mulia. PT Antam menjadi perusahaan terbuka sejak 1997. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi 5 masalah kecelakaan kerja di PT Antam Indonesia. Yang kedua, melakukan investigasi dan analisis dengan menggunakan 3 metode, yaitu fishbone diagram, analisis 5 why, dan SCAD method. Yang ketiga, menyusun rencana POA untuk perbaikan selama 1 tahun ke depan. Profil PT Antam. Nama: PT Aneka Tambang. Status: Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan bagian dari MindID. Berdiri sejak 5 Juli 1968. Fokus bisnis: eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran mineral serta logam. Kantor pusat: Gedung Aneka Tambang Tower A, Jalan Letjen TB, Simatupang, Nomor 1, Jakarta. Komoditas utama: emas, nikel, termasuk ferronikel dan biji nikel, perak, alumina, batubara, dan boksit. Segmen operasional: emas dan pengolahan nikel dan boksit. Jasa utama: pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Visi dan misi. Yang pertama, visi: menjadi korporasi global terkemuka berbasis sumber daya alam. Yang kedua, misi. Yang pertama, menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya melalui keberlanjutan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, melestarikan lingkungan melalui praktik pertambangan bertanggung jawab. Rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, tabrakan antara bus sekolah milik PT Antam dengan truk pada tahun 2020. Yang kedua, jatuh dari ketinggian 30 meter pada tahun 2016. Yang ketiga, tersengat listrik saat pekerjaan las. Yang keempat, kebakaran di ruang pemurnian perak pada tahun 2017. Yang kelima, paparan kebisingan melebihi
NAB. Kasus yang pertama yaitu tabrakan bus sekolah milik PT Antam dengan truk pada tahun 2020. Metode yang pertama, fishbone diagram. Manusia kelelahan, kurang konsentrasi, salah menyalip. Yang kedua, mesin. Potensi kerusakan rem, pemeliharaan kendaraan kurang. Yang ketiga, menyalip di area aman, jadwal perjalanan subuh. Yang kelima, lingkungan. Penerangan minim, tikungan blind spot. Yang kelima, manajemen. Tidak ada analisis resiko rute dan rambu keselamatan. Yang kedua, metode analisis 5 why. Yang pertama, mengapa kecelakaan terjadi? Karena truk menyalip di tikungan. Yang kedua, mengapa menyalip di tikungan? Karena melihat kendaraan di depan. Yang ketiga, mengapa tidak terlihat? Karena visibilitas rendah di tikungan. Yang keempat, mengapa tetap menyalip? Karena tidak ada rambu peringatan. Yang kelima, mengapa tidak ada rambu? Karena rute tidak dianalisis sebagai titik resiko. Metode yang ketiga yaitu SCARE method. Basic cause. Pengambilan keputusan risiko, kurang pengawasan transportasi. Yang kedua, immediate cause. Manuver menyalip di tikungan minim jarak pandang. Yang ketiga, lack of control. Tidak ada analisis rute, tidak ada rambu keselamatan, SOP transportasi lemah. Masalah yang kedua yaitu jatuh dari ketinggian 30 meter. Metode pertama, fishbone diagram. Yang pertama, manusia tidak memakai APD lengkap, kurang kompetensi WAH. Yang kedua, mesin. Tidak ada anchor point dan lifeline. Yang ketiga, metode. Tidak ada SOP penutupan lubang, permit WAH tidak diterapkan. Yang keempat, material. Tanah tebing rapuh, lubang tidak stabil. Yang kelima, lingkungan. Area curam tanpa pembatas aman. Yang kelima, manajemen. Pengawasan minim, inspeksi peralatan kurang. Metode yang kedua, analisis 5 why. Yang pertama, mengapa jatuh? Karena pijakan tebing amblas. Yang kedua, mengapa amblas? Karena tanah tidak stabil. Yang ketiga, mengapa berada di tepi tanpa valve protection? Karena tidak ada anchor point. Mengapa valve protection tidak tersedia? Karena persiapan area tidak memadai. Yang kelima, mengapa prosedur WAH tidak berjalan? Karena sistem manajemen risiko lemah. Metode yang ketiga, SCARE method. Yang pertama, basic cause. Sertifikasi area dan peralatan tidak digunakan. Yang kedua, immediate cause.
pijakan rapuh tanpa valve protection. Yang ketiga, lack of control. Tidak ada SOP atau permit WAH yang ditegakkan. Masalah yang ketiga yaitu tersengat listrik. Menggunakan metode yang pertama yaitu fishbone diagram. Yang pertama, manusia. Kurang pelatihan listrik, kontak langsung dengan kabel rusak. Yang kedua, mesin. Isolasi kabel rusak, tidak ada proteksi arus bocor. Yang ketiga, metode. Loto tidak diterapkan, permit kerja tidak lengkap. Yang keempat, material. Area basah memicu hantaran listrik. Yang kelima, lingkungan. Pencahayaan minim mempersulit inspeksi. Metode yang kedua, analisis 5W. Yang pertama, mengapa tersengat listrik? Karena kontak listrik mengenai pekerja. Yang kedua, mengapa listrik mengenai pekerja? Karena peralatan las mengalami kebocoran arus. Yang ketiga, mengapa alat las mengalami kebocoran? Karena kerusakan tidak terdeteksi karena pemeliharaan minim. Mengapa pemeliharaan minim? Karena jadwal pemeliharaan tidak dipatuhi. Yang kelima, mengapa pemeliharaan tidak dipatuhi? Karena kontrol manajemen kelistrikan lemah. Yang ketiga, SCADA method. Yang pertama, basic cause. Program pemeliharaan tidak berjalan. Yang kedua, immediate cause. Kabel rusak, area basah. Lack of control. Tidak ada loto dan inspeksi kelistrikan. Masalah yang keempat yaitu kebakaran di ruang pemurnian perak. Metode pertama, fishbone diagram. Yang pertama, manusia. Kelalaian, kurang pelatihan kebakaran. Yang kedua, mesin. Instalasi listrik tua dan rawan korsleting. Yang ketiga, metode. Pemeliharaan listrik tidak rutin. Yang keempat, material. Bahan kimia mudah terbakar. Yang kelima, lingkungan. Ruang tertutup, ventilasi buruk. Yang keenam, manajemen. Audit K3 kebakaran tidak berjalan. Analisis 5W. Mengapa terjadi kebakaran? Karena korsleting listrik. Yang kedua, mengapa korsleting listrik? Karena instalasi listrik rusak. Yang ketiga, mengapa instalasi listrik rusak? Karena pemeliharaan tidak rutin. Yang keempat, mengapa pemeliharaan tidak rutin? Karena prosedur tidak ditegakkan. Yang kelima, mengapa prosedur tidak ditegakkan? Karena sistem pengendalian kebakaran lemah. Metode yang ketiga, SCADA method. Basic cause. Kurang pelatihan dan pemeliharaan. Immediate cause. Korsleting listrik. Lack of control. Program proteksi kebakaran tidak efektif.
Masalah yang kelima yaitu paparan kebisingan. Metode fishbone diagram. Manusia tidak patuh APD, kurang kesadaran risiko. Mesin besar menghasilkan lebih dari 90 dB, kurang perawatan. Yang metode noise mapping tidak ada, rotasi kerja tidak diterapkan. Material peredam suara rusak atau tidak efektif. Lingkungan ruangan memantulkan suara. Yang keenam, manajemen. Program HCP tidak berjalan. Analisis 5 why. Mengapa pekerja mengalami gangguan pendengaran? Karena paparan kebisingan tinggi. Mengapa paparan kebisingan tinggi? Karena APD tidak digunakan. Mengapa APD tidak digunakan? Karena disiplin penggunaan APD tidak ditegakkan. Mengapa disiplin penggunaan APD tidak ditegakkan? Karena tidak ada pelatihan HCP. Mengapa tidak ada pelatihan HCP? Karena manajemen tidak memprioritaskan pengendalian kebisingan. SCAT method. Basic cause, minimnya motivasi dan kesadaran APD. Immediate cause, paparan lebih dari 85 dBA. Lack of control, tidak ada program HCP resmi. POA selama 1 tahun ke depan. Pada triwulan pertama, yang pertama, pemeriksaan rem dan kendaraan operasional. Yang kedua, tinjau ulang SOP, WAH, dan buat CSA khusus. Yang ketiga, audit kelistrikan total dan perbaikan isolasi. Yang keempat, penggantian instalasi listrik 2. Yang kelima, noise mapping dan identifikasi mesin bising. Pada triwulan kedua, pertama, pemasangan rambu menyalip dan tanda bahaya. Yang kedua, pemasangan anchor point baru. Yang ketiga, perbaikan peralatan listrik yang tidak layak. Yang keempat, pelatihan prosedur darurat kebakaran. Yang kelima, menyediakan APD pendengaran standar tinggi. Pada triwulan ketiga, yang pertama, pelatihan defensive driving untuk seluruh sopir. Yang kedua, inspeksi kekuatan anchor point. Yang ketiga, penggantian alat las usang. Yang keempat, pemasangan sistem deteksi dini kebakaran. Yang kelima, rotasi kerja area bising atau maksimal 4 jam per hari. Triwulan yang keempat atau yang terakhir. Yang pertama, audit kendaraan bulanan. Yang kedua, pengadaan peralatan baru bila rusak. Yang ketiga, pelatihan dan implementasi loto. Yang keempat, pemeriksaan listrik akhir tahun. Yang kelima, audiometri tahunan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, jenis kecelakaan ditemukan. Ada 5 jenis kecelakaan ditemukan. Yang pertama, kecelakaan transportasi. Yang kedua, jatuh dari ketinggian. Yang ketiga, tersengat listrik. Yang keempat, kebakaran. Yang kelima, paparan kebisingan.
Yang kedua, analisis Wishbone 5Y dan SCAD menunjukkan lemahnya kontrol K3. Yang ketiga, KOA 1 tahun disusun untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kepatuhan. Yang kedua, saran. Yang pertama, terapkan SMK3 secara konsisten. Yang kedua, sediakan APD standar dan awasi penggunaannya. Yang ketiga, perkuat pengendalian teknis dan engineer control. Yang keempat, pemeliharaan preventif wajib dijadwalkan. Yang kelima, tingkatkan kompetensi dan pelatihan pekerja. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.